Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandi Ahmad Ramadhani dengan NIM Doda 0509740773. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang routing statik. Yang pertama yaitu pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Untuk ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang tentu kecil bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Lalu untuk cara kerja routing statik, yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Lalu yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Lalu selanjutnya, skenario dalam percobaan ini kita akan simulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing milik router network. Seperti pada gambar di bawah ini adalah skema jaringan yang akan kita gunakan untuk routing statik. Lalu ada langkah percobaan. Yang pertama, buat jaringan gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Lalu ada isian pada tabel routing statik untuk setiap router. Jadi kita akan menyamakan untuk routing statiknya, kita akan samakan dengan yang tabel seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer untuk simulasinya. Jadi di sini saya sudah membuat skemanya terlebih dahulu untuk agar tidak terlalu lama videonya. Jadi yang pertama, pada setiap PC kita isikan IP. Untuk PC yang pertama kita menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 192. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu untuk yang PC 2 menggunakan IP 192.168.1.65 dengan subnet max 192 dan default gateway-nya 192.168.1.126. Lalu untuk yang PC 3 menggunakan IP 192.168.1.253, lalu subnet max-nya 128 dengan default gateway 192.168.1.254. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server. Untuk server yang pertama kita isikan IP 333333.1 subnet max 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 333333.3. Kemudian untuk yang server kedua sini menggunakan 434343.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 434343.3. Ya sudah, selanjutnya kita akan masuk pada router 1.
kemudian routing static, yang pertama kita masukkan network addressnya 192.168.1.128, yang dimana IP ini mengarahkan dari router 1 ke PC3 menggunakan jalur ke router 2. Lalu selanjutnya untuk IP 3333 ini akan mengarahkan pada server 1 dengan jalurnya menggunakan router 3. Kemudian untuk yang 4343 ini akan mengarahkan pada server 2 dengan menggunakan jalur ke router 3. Lalu yang selanjutnya pada router 2 kita masuk routing static. Yang pertama ada IP IP 4343 yang dimana IP tersebut akan mengarahkan pada server 2 dengan melewati router 3. Lalu selanjutnya yang 33 yaitu server 1 dengan jalur yang sama akan menggunakan router 3. Kemudian 192.168.1.0 yang akan mengarahkan pada PC1 yang akan menggunakan jalur router 1. Lalu untuk selanjutnya ada router 3, kita masuk static. Ini terdapat dua network address. Yang pertama untuk mengarahkan pada router 1, lalu yang kedua untuk mengarahkan pada router 2. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke mode simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut. Untuk yang pertama, edit filter event list terlebih dahulu. Dan yang pertama, kirim paket PDU dari PC1 ke PC2. Simulasi, kita edit filter terlebih dahulu. Pastikan di sini yang tercentang hanya XCMP. Jika sudah selesai, kita akan buat simbol PDU untuk PC1 ke PC2. Kita jalankan. Di sini PC1 akan mengirimkan pesan ke router 1 terlebih dahulu, kemudian dikirimkan ke PC2, lalu PC2 akan mengirimkan ke router 1 terlebih dahulu, kemudian diteruskan lagi ke PC1. Untuk percobaan yang pertama sudah berhasil. Lalu yang kedua,
yang kedua kita akan buat sampel PDU dari PC1 ke server 1. Kemudian next, sini PC1 akan mengirimkan pada router 1 terlebih dahulu, kemudian akan dikirimkan ke router 3. Kemudian router 3 akan mengirimkan pesan ke server 1, kemudian server 1 akan mengirimkan kembali. Di sini ada kesalahan mungkin karena pada address network addressnya untuk router 3 mengarahkan ke router 1 di sini menggunakan router ke arah router 2. Jadi untuk router 3 tidak bisa meneruskan ke router 1. Jadi kita akan ganti terlebih dahulu. Kita akan remove, lalu kita buat 192.168.1.8. Next hubnya kita akan arahkan ke router 1, yaitu dengan IP 13.13.13.1. Jika sudah selesai, kita tambahkan, lalu kita ulangi lagi PC1 ke server 1. Router 3 akan mengirimkan ke server R1, kemudian server 1 akan mengirimkan ulang ke router 3, lalu router 3 akan mengirimkan ke router 1. Karena jalur yang tadi sudah diganti ke router 1, jadi sekarang router 3 sudah bisa mengirimkan pesan kembali ke PC1 melalui router 1. Kita next lagi. Untuk percobaan kedua sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat sampel PDU dari PC1 ke server 2. Kita next, PC1 mengirimkan pesan ke router 1, kemudian ke router 3, lalu ke server 2. Kemudian akan kembalikan ke router 3, lalu router 1, kemudian selesai. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba menggunakan ke PC3, PC1, PC3. Satu akan mengirimkan ke router 1, dan ke router 2, kemudian ke PC3. Next, kirimkan ke router 2, router 3, ke router 1, kemudian ke PC1. Kemudian kita akan coba untuk PC2 ke server 1. Router 1, router 3, server 1, kemudian kirim lagi ke router 3, lalu ke router 1, dan kembali lagi ke PC2. Oke, selesai.
PC3, kirimkan ke PC1. Next, kirimkan ke router 2, lalu dan router 3 atau ke router 1, kemudian kembali ke PC1. Setelah itu PC1 akan mengirimkan ke router 1, kemudian ke router 2, lalu kembali lagi ke PC3. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk server 1. Server 1 ke PC1. Next, server 1 akan mengirimkan ke router 3, kemudian ke router 1, lalu ke PC1. Kemudian PC1 akan mengirimkan ke router 1, kemudian router 3, lalu ke server 1. Selanjutnya kita akan ke server, dari server 1 ke PC2. Bisa next, akan ke router 3 terlebih dahulu, kemudian router 1, kemudian ke PC2, lalu PC2 akan ke router 1, ke router 3, kemudian ke server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC3. Next, server 1 akan mengirimkan ke router 3, kemudian router 2, lalu ke PC3. Selanjutnya PC3 mengirimkan ke router 2, router 1, router 3, kemudian ke server 1. Kemudian jika sudah selesai, untuk selanjutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Selanjutnya kita akan melakukan tracing. Kita akan masuk pada PC1, kemudian ke command prompt, lalu kita tracer, titik 168 titik 1 titik 65. Sebelumnya kita akan kembali ke mode real time terlebih dahulu. Kita akan coba lagi masuk ke command prompt. Nah, di sini pada tracer PC1 ke PC2, karena rutenya cuma melewati router 1, jadi akan langsung seperti ini. Selanjutnya untuk ke PC3 kita tracer
sini untuk episode 3, yaitu awalnya kita akan masuk ke router 1, kemudian akan teruskan ke router 3, lalu masuk ke PC 3. Kemudian kita akan browser pada server 1 dengan IP 33.33.33.1. dan kita enter. Pada browser ini PC1 akan melewati router 3, kemudian masuk ke server 1. Lalu untuk yang terakhir yaitu server 2, kita akan browser server 43.43.43.1 dan kita enter. Sama seperti pada server 1, pada server 2 juga akan melewati router 3 terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita akan masuk ke PC 3. Kita kembangkan, kemudian pada PC1 dengan IP 192.168.1.1. Di sini karena tadi ke PC1 melewati router 3 dahulu, yaitu awal-awal ke router 3, kemudian router 1, lalu terima ke PC1. Lalu kita ke server 1 43. Sini kita dari router 1 terlebih dahulu, kemudian ke router 3, lalu ke server 1. Sekian penjelasan tentang routing statik dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.